Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Hari ini hari kita May Day ya, Mbak, peringati hari buruh itu ya. Dan Betul. ini untuk kedua kalinya seorang presiden, yakni Pak Prabowo hadir langsung dalam peringatan May Day Mhm, yang dipusatkan di Monas, ya, lapangan Monas. Tapi ada juga yang tetap menyelenggarakan kegiatan sendiri. Ini yang kelihatannya belum mhm, konsolidasi oleh pemerintah ya, yang menyelenggarakan sendiri di gedung DPR, melakukan unjuk rasa di sana, dan mereka ini tentu beda dengan, karena memang organisasi buruh ini banyak sekali sih, atau pecah-pecah ya Mbak, banyak sekali. banyak sekali. Mhm, Dan betul. ada satu pemandangan yang sekarang ini agak baru tadi di lapangan Monas kalau kita lihat, karena salah satu ketua Serikat Federasi Buruhnya itu yang terbesar, Jumhur Hidayat, kan dia tetap datang dengan baju KSPSI, Ketua Umum KSPSI, Mhm, tapi dia sesungguhnya udah mhm, menjadi Menteri Lingkungan Hidup, karena memang saya betul. mendengar KSPSI juga menyatakan mereka belum dapat figur baru yang bisa menggantikan Mhm, posisinya Jumhur. Jadi katanya sementara dipertahankan dulu Jumhur untuk menjadi ketua buruh. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, double aja kan. Di situ malah mungkin akan memperkuat posisi buruh gitu kalau memang itu yang bagi, karena dalam situasi sekarang ini menurut saya yang paling terkena dampak dari ekonomi kita itu juga kelas buruh kan Mbak Agi ya. Karena mereka ini kan betul. kelas marginal gitu, dan tapi jangan juga Mhm, kemudian mereka ini hanya jadi alat kekuasaan para elit politiknya untuk mhm, mendapatkan posisi-posisi di pemerintahan. Saya kira kita juga nggak setuju mhm. soal itu. Nah itu di luar itu saya kira soal baju Pak Prabowo yang dilempar dan sebagainya, komentarnya netizen ngaco-ngaco dan sebagainya. Tapi satu hal yang saya catat ini lagi, yang menarik adalah menurut saya itu kado yang istimewa dari pemerintah berkaitan Mhm, dengan potongan ini ya, aplikasi untuk betul. ojol Mhm, ya, atau driver. mhm, Bukan ojol itu kan, kalau kita ngomongin ojol itu bukan hanya sepeda motor tapi juga mobil juga yang ini, mhm. kalau angkanya berapa dipatok 8% ya Mbak Gia. Kalau Betul, dari yang sebelumnya berdasarkan undang-undang itu dipatok 20%. hmm, Kemudian Pak Prabowo, dialognya cukup lucu Mas Hirsu, hmm, ketika hmm, Pak Prabowo mengatakan itu, kalian mau berapa begitu kan? hmm, 20 ya tentu saja nggak mau kan. hmm, Di bawah dari 20, oke di bawah 20, 14% gitu. hmm. Ya itu kan suaranya banyak sekali ya, ribuan, jadi kita tidak bisa mendengar satu persatu. Tapi mereka menginginkan lebih-lebih turun lagi gitu. Ya, Oke, 10% begitu ya. Terus kemudian masa buruh itu sepertinya sudah setuju, tapi Prabowo kemudian mengatakan saya tidak setuju gitu. hmm, Harus di bawah 10%. Nah, hmm, itulah mungkin apa cara orasi Prabowo itu yang disukai oleh buruh dan kemudian mereka gegap gempita bertepuk tangan gitu. oke. Dan sebelumnya, Hmm. sebelumnya sebetulnya aturan mengenai itu sudah ditandatangani lebih dulu oleh Prabowo. Jadi sebelum dia Oh, berorasi itu, dia sudah ah, menyetujui. ah, Begitu ya, saya rasa ini hasil dialog dengan Jumhur Hidayat, menteri hmm. yang baru. Memang ini bukan menteri ketenagakerjaan, tapi kan dia kan sebagai ketua dari KSPSI. KSPSI sendiri ada dua begitu ya, dia menjadi salah satunya. Tapi yang terbesar eh, KSPSI-nya Jumhur, yang Iya, terbesar bukan yang paling. lebih besar adalah KSPSI-nya Jumhur. Kalau Said Iqbal itu KSPI gitu, mirip-mirip. Yang satu pakai seluruh, yang satu Terus ada tidak pakai satunya lagi seluruh. presiden, ada yang ketua Ya umum, betul. ya kan gitu. Ya, belum lagi partai buruh begitu kan gitu. Dan sebagainya ya, karena banyak sekali serikat buruh ini berdasarkan dari komoditi, misalnya serikat buruh logam, serikat buruh garmen, serikat buruh apa tambang apa dan sebagainya, itu banyak sekali teman-teman. Jadi selain juga yang itu tadi konfederasi dan sebagainya, dan juga serikat pekerja dan buruh yang ada di lokal begitu. Jadi mereka tidak menasional tapi ada di lokal, kemudian di nasionalnya bergabung dengan konfederasi dan sebagainya begitu. Oke. Tapi artinya memang ini hadiah ya, walaupun ini bukan untuk keseluruhan buruh hadiah tersebut, karena Iya, ini khusus kan untuk ojol. oke, nggak Tapi apa-apa. ini adalah pemecahan untuk ojol karena ini sebenarnya sudah jadi polemik selama Yes. sekian tahun belakangan kan Mas Irsu, dari sejak
masanya Noel ya, Emmanuel Ebenezer yang mantan ojol, jadi wakil menteri ketenagakerjaan dulu Emmanuel Ebenezer yang juga ketua umum dari Joman ya, kalau tidak salah relawannya Pak Jokowi itu kan mantan driver ojol atau pengemudi ojol begitu. Jadi dia betul-betul memperjuangkan itu, menjanjikan itu kepada teman-temannya. Tapi sekarang inilah kemudian terrealisasi yang kita tahu kenapa diperjuangkan. Karena yang lalu tuh banyak yang nakal, pengelola aplikasi tersebut, yaitu potongan untuk tarif begitu, itu berdasarkan aturan hanya 20%, tapi mereka bisa sampai 30%, bahkan menurut kesaksian beberapa ojol bisa sampai 40% dengan nama-nama yang lain begitu. Tapi kalau dijumlahkan potongannya bisa mencapai Ya. 40% itu. Ini kan nakal. Nah, ini mungkin kita perlu Dia, mengingatkan kepada ya, Pak Prabowo juga ya Mas Hersu ya, untuk mengawal ini betul-betul ya. dikawal supaya nggak ada kenakalan itu tadi gitu. Kita lihat dulu lah dialog yang lucu dari Pak Prabowo sebentar ya, yang tadi ya, kita lihat dulu sebentar ya. Oke. Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang bunganya luar biasa, gilanya. Betul? Orang kecil pinjam uang bunganya bisa 70% setahun. Betul? Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun. Saudara-saudara, ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari, ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. Gimana ojol? Setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa? 10. Kalian minta 10%? Ya. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Enak aja. Lo yang keringat, dia yang dapat duit. Sorry aja. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah berusaha di Indonesia. Nah, ini bagus Mbak Agi, ini jangan sampai, saya teringat kalau Anda Mbak Agi tadi ngomong, jangan sampai ada nakal, karena waktu itu BHR, waktu bantuan Hari Raya, ingat kan Mbak Agi, waktu zamannya Noel yang Anda Iya. sebut tadi, Noel di mana sekarang ya? Oh dia lagi di sana ya, belum nggak dapat, dia nggak dapat proses tahanan rumah ya dia sana ya. Mudah-mudahan nanti kalau Iya. Noel keluar dari sana dan dia mungkin kembali jadi ojol, udah beda situasinya gitu ya, jadi bisa lumayan lah dia nanti untuk potongannya nggak segede seperti sekarang, karena betul waktu itu BHR bantuan Hari Raya itu kan sebenarnya nggak seperti yang dibayangkan oleh atau dijanjikan sebelumnya, karena ya itu ada aja cara dari operator ini untuk mengatur-ngatur semacam itu, karena saya jujur saya adalah pengguna ojol ya. Kan kalau tergantung, kalau waktunya cepat dan sebagainya saya bisa menggunakan sepeda motor, tapi kalau waktunya agak lama dan mungkin situasi hujan atau apa, saya menggunakan mobil kan gitu ya. Saya sering ngobrol sama mereka dan mereka curhat itu betul-betul murah kan. Kadang-kadang kan gini, ketika kita melihat di situ, oh ada potongan begitu ya Mbak Agi ya, potongan dan sebagainya, kan kita milih biasanya gitu yang diskon gitu. Begitu kita tanya ternyata diskonnya itu justru kena yang terhajar itu dari drivernya. Saya pikir tadinya itu adalah promosi yang disupport oleh aplikasi begitu. Kalau kemudian ojolnya kena, ya kasihan juga mereka begitu. Dan
Kedua kan Mhm. selalu ada polanya tip ya, dan kita selalu memastikan kita harus memberikan tip pada para driver ojol ini. Mhm. Tapi jangan karena kita sudah memberikan tip kemudian ini membuat para pemilik aplikasi ini merasakan lu udah dapet tip juga dari para pengendara. Iya. Nggak boleh seperti itu. Saya Mhm. bahkan sampai nanya pada waktu itu pada mereka, kalau saya kasih tip itu masuk ke kalian atau dipotong lagi? Saya sampai curiga begitu loh Mbak. Kan kalau sampai Iya. dipotong mereka enak banget, kurang ajar banget kan gitu. Ya kan? Iya, saya sendiri juga memilih untuk kalau memberikan tip begitu langsung ya berupa tunai kepada mereka begitu. Oh gitu ya? Jadi bisa langsung Oh, mereka nikmati. Kalau seandainya pun tidak dipotong, tapi kan itu ada masuk ke dalam apa namanya dompetnya mereka, tabungan mereka yang ada di aplikatornya tersebut, yang ada di aplikasi pengelola aplikasi tersebut begitu. oh, Sementara kalau kita berikan secara tunai kan mereka bisa langsung memakai itu untuk kebutuhannya begitu Mas oh Hersut. gitu ya Mbak Gia. Jadi nggak masuk ke Iya. ke sana nggak ya? Mbak Gia Iya, berarti. iya, enggak. Saya rasa sih kalau kalau kita berupa tips begitu ya untuk para pekerja online ini itu untuk memang masuk ke dalam tabungan mereka begitu, tapi tidak dipotong. Hanya Tapi saja kapan cairnya? Itu kan kapan pertanyaannya. cairnya itu, ya betul. Jadi Hmm. kalau cash kan mereka bisa, Ya, apalagi mau hari ya. raya kita mau kasih THR gitu ya. Seringkali kalau melalui aplikasi kasih kepada pengemudi ojolnya begitu. Kita kasih cukup besar, tidak seperti sehari-hari. Nah, itu sebaiknya sih diberikan secara tunai Mas Hirsu. Apalagi mau mereka banyak kebutuhan gitu kan Yes. kalau menjelang THR ya. Nah, tadi ada ngomongin gitu Pak Prabowo. Pak Prabowo jangan anda pikir cukup ya dengan pidato tadi, udah disiarkan di mana-mana dan kemudian disambut oleh eh, para buruh. Di antara buruh itu kan juga ada Mhm, serikat pekerja ojol dan sebagainya. Ini mesti dikawal. Jangan sampai kemudian kejadian kayak betul. BHR dulu, bantuan hari Mhm, raya dulu yang ternyata angkanya itu ya sebenarnya menurut saya nggak pantas lah diberikan semacam itu, walaupun kata aplikasi katanya kan beda-beda kinerja, nggak bisa dipukul rata karena banyak juga yang mhm, para drivernya yang nggak full time dan sebagainya, yang kinerjanya mhm. nggak bagus dan sebagainya. Oke lah, itu ada aturan-aturan itu, tapi jangan kemudian itu jadi alasan untuk kemudian memotong hak-hak dari para pekerja ojol itu gitu, karena mereka ini kan sebenarnya pekerja yang ini paling paling nggak manusiawi sebenarnya ya ojol ini, Iya. meskipun sekali lagi mereka ini merupakan satu alternatif lapangan pekerjaan yang paling mudah untuk didapatkan. Tapi kan sebenarnya mereka itu semua modal mereka sendiri. Sepeda motor-motor mereka sendiri. Kalau kemudian nanti kalau udah rusak ya mereka harus sendiri. Kalau mereka nggak bekerja mereka juga nggak akan dapat gaji, kan seperti itu ya Mbak Agi. Iya, iya, memang itulah mereka disebut mitra. Padahal kalau mitra, kalau ada sesuatu Iya. eh, kerusakan itu ditanggung bersama kan begitu ya. Tapi ini kan tidak. Sebagai mitra mereka menyediakan aplikasinya, kemudian ojol ini menyediakan kendaraannya dan juga tubuh yang sehat begitu kan. Dan mereka menyediakan lebih banyak sebetulnya Mas Hersu. Tapi ya itu tadilah. Ya kita tahu yang dan ada lagi Mas Hersu sebetulnya yang menjadi catatan di sini yaitu karena pada May Day tahun 2025, 1 Mei 2025 itu sebetulnya ada janji yang lain lagi yang sampai sekarang itu belum terlaksana begitu dan ini rupanya mungkin karena buruh lagi senang-senangnya ya. Ketua umum mereka begitu salah satu ketua umum mereka menjadi menteri begitu ya. Terus kemudian juga tentu buruh juga sudah mendapatkan bocoran lah walaupun ini disebut sebagai kejutan begitu bahwa mereka akan mendapatkan hadiah yaitu berupa aturan yang diberikan. Tapi kalau untuk ojol ini kan bukan untuk keseluruhan buruh Mas Hersu Yes. dinikmatinya. Hmm. Walaupun ojol sekarang jumlahnya berapa? Adakah 6 juta, 7 juta atau lebih begitu ya? Bahkan mungkin lebih mungkin dalam keadaan banyak PHK seperti ini begitu. Dan sebenarnya ada dua janji utama yang diucapkan Prabowo ketika itu yaitu soal menghapus sistem outsourcing Mm-mm. dan juga mendukung pengesahan undang-undang perampasan aset untuk kesejahteraan buruh. Dua ini akan menyasar kesejahteraan seluruh buruh. Ya. Jadi hampir semua buruh, apapun itu, mereka kan ada kelompok buruh ini hampir semua buruh. Outsourcing itu hampir di semua lini jenis pekerjaan itu ada outsourcingnya. Dan kemudian ini memang betul-betul apa ya, Mas Hersu, sungguh tidak berkeadilan. Di beberapa perusahaan misalnya mereka yang misalnya sebagai customer service. Ini bahkan di BUMN sekalipun kan menggunakan jasa outsourcing ya. Mm. Dan kemudian misalnya untuk customer service itu dibatasi mereka hanya berusia misalnya 27 tahun.
Dan mereka ada juga yang hanya 2 kali masa kontrak begitu. Nah, sesudah mereka 27 tahun, kebanyakan ini wanita begitu ya, mereka sudah tidak layak lagi dari segi umur untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai customer service meskipun mereka ini tentu jadi sudah berpengalaman. Misalnya mereka masuk pada usia 20-an begitu kan, lulus SMA masuk begitu. Biasanya mereka di satu perusahaan, kemudian kalau seandainya ada ketentuan hanya 2 kali masa kontrak, maka dipindahkan oleh perusahaan outsourcing ke perusahaan yang lain. Nah, usia 27 tahun atau 28 tahun atau bahkan ada juga yang sampai hanya 25 tahun itu diberlakukan masing-masing begitu secara spesifik oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Hmm. Ini yang kalau di luar negeri dianggap sebagai rasis loh Mas Herso. Mhm. Jadi kalau di luar negeri misalnya ada pengumuman begitu ya, itu tidak boleh disebutkan di beberapa negara maju itu tidak boleh disebutkan bahwa batasan umur sekian begitu. Iya. Terus kemudian seperti misalnya kita sangat terbiasa perusahaan-perusahahan di sini dengan ada kosakata menarik begitu misalnya, Mhm. berpenampilan menarik begitu. Dan sebenarnya itu sebetulnya tidak boleh. Iya. Kan Makanya tidak ada batasan menarik itu seperti apa? Menarik buat iya. Mas Heru belum tentu menarik buat saya begitu. Mhm. Dan seringkali dikatakan itu sebagai harus cantik begitu atau harus ganteng gitu Ya, kan. ya. Ya, Makanya itu saya tidak boleh begitu. appreciate sekali beberapa perusahaan atau ada beberapa kafe yang saya lihat mereka mulai mengerjakan anak-anak yang Down syndrome. Itu Betul. saya kadang-kadang Mhm. terharu kalau melihat mereka Mhm. itu luar biasa itu. Ada juga satu Mhm. perusahaan di mana ya, perusahaan rokok yang di Jawa Tengah kalau nggak salah kemarin yang Mhm. bosnya kecelakaan, dia juga tidak mencatatkan ijazah sama sekali tuh, Pak. Itu luar biasa juga Iya. begitu ya. Dia jadi Mhm. siapa aja berumur berapa aja pokoknya mau kerja kerja aja, silahkan gitu. Itu luar biasa kan seperti itu ya. Betul, betul. Itulah makanya di negara maju Hmm. mereka yang sudah berusia 50 tahun pun tetap ada lapangan Ya. pekerjaan di sana Nah, gitu ya seperti di di Jepang, restoran. ya di Jepang kok Ya. banyak sekali orang masih Mhm. sebut-sebut. Tapi ada soal kalau di Jepang ada persoalan karena banyak juga mereka kekurangan tenaga kerja. Tapi banyak orang yang sudah Ya. sepuh masih tetap kerja. Atau kalau kita ngomongin airline, ya Mbak ya, Mhm. airline itu kan biasanya pramugari itu pasti tampilannya menarik apa dan sebagainya begitu Mhm. ya harus ya kalau seperti Singapore Airline dan Betul. sebagainya. Tapi Mhm. kalau American Airline misalnya kita lihat itu bisa ketemu kita kayak kita merasa kadang-kadang kalau naik naik pesawat-pesawat itu kayak serasa pulang ke kampung sendiri. Kenapa? Ya karena ketemu tante kita, ketemu siapa kita kan kira-kira begitu ya. Sudah sangat senior Iya, gitu sangat senior penampilannya. gitu ya. Mhm. Gitu. Memang Iya. ini yang begini-begini yang saya kira harus terus diperbaiki. Di kita itu kadang-kadang nggak menyadari bahwa itu perilaku semacam itu ya perilaku rasis seperti Anda sebutkan tadi gitu. Iya. Orang Mhm. kok dinilai dari ketampilannya gitu, bukan dari kinerjanya dan sebagainya. Bahkan orang anak-anak yang Down syndrome tadi itu misalnya kan pasti Mhm. juga kinerjanya juga nggak akan performanya nggak akan sebagus orang yang sehat. Mhm. Tapi mereka juga berhak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan kan gitu. Betul, begitu juga kan kita sebetulnya sudah ada ketentuan bukan hanya Down syndrome tapi juga mereka yang disabilitas begitu ya Disabilitas ya. atau disable begitu. Itu entah mereka sebagai operator telepon atau bagian apa begitu. Sudah ada ketentuannya sebetulnya sekian persen itu bisa diisi oleh mereka, tapi tidak semua perusahaan itu mematuhi hal tersebut gitu. Dan satu lagi catatan itu tadi Mas Erso, yaitu soal 2 janji Pak Prabowo seharusnya buruh menagihnya begitu, tapi mungkin karena Euforia ini kan ya. ada dua perayaan Hari Buruh ya. Kalau yang di depan DPR itu memang untuk demonya begitu dan itu dilakukan oleh kelompok buruh lain lagi begitu. Sementara untuk yang di Monas ini kan memang perayaan lebih kepada perayaan kalau yang saya lihat karena memang ada sembako dibagikan, kemudian ada door prize-nya, kemudian ada musiknya dari pagi sampai dengan sore apa dan sebagainya begitu. Dari situ mungkin saya melihat bahwa mereka lupa untuk menagih janji tersebut begitu. Nah, tagihlah janji itu kepada Pak Prabowo. Oke. Nah, oke lah, cukup ya euforianya sampai di situ ya, Mbak Agi ya. Tapi harus Mhm. back to the reality bahwa bukan Mhm. hanya buruh saja, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia kita mesti siap-siap menghadapi realitas yang sangat berat berkaitan perekonomian kita ini. Sekarang rupiah terus melemah, harga BBM, harga minyak pasaran dunia terus naik. Untungnya pemerintah masih menahan Pertamax dan Mhm. subsidi.
Dan kemudian Iya, juga indeks harga saham gabungan kita juga anjlok ya Mbak Agi itu. Jadi saya kira indikator-indikator ini menunjukkan bahwa ya memang terjadi pemburukan, dan kalau dalam situasi negara yang betul-betul memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, ya pemerintah mesti siap-siap untuk menggelontorkan subsidi yang lebih besar. Tapi betul. pertanyaannya, seberapa kuat pemerintah kita akan menggelontorkan subsidi yang cukup besar kalau harga minyak pasaran dunia aja kemarin udah tembus sampai 120 ya Mbak Agi ya. Iya, Ya, betul. 120 itu kan berarti 50 dolar per barrel di atas pagu Iya, APBN. Kemudian rupiah kita mhm. sekarang sudah 17.000 berapa terakhir Mbak SG? 17.400 17.300 300-an ya. 300 berapa? Ya. Ya, Tetapi jauh sekali betul. itu, berarti lebih dari 800.000 di atas pagu APBN yang dipatok 16.500, dan itu apa artinya ya, konsekuensinya berarti utang kita akan semakin besar, cicilan bunganya akan besar, cicilan pokoknya juga akan Mhm. membesar. Terus kemudian BBM ya subsidi itu namanya pemerintah, karena pemerintah harus membeli lebih lebih mahal, dan juga biaya, kalau enggak berarti biaya kompensasinya Mbak, biaya kompensasi ke Iya, Pertamina, ke PLN itu gede banget jadinya gitu. Jadi situasinya betul. sangat berat buat pemerintah juga. Kita paham ya hal semacam itu, tetapi mestinya pemerintah juga paham kalau dalam situasi semacam ini ya program-program yang mercusuar itu Mhm. ya nggak usah dilanjutkan lagi, mestinya kan seperti Betul. itu. Mhm. Nggak, oke, bukan dilanjutkan, di downsize lah, jangan yang lain-lain yang di downsize gitu. Iya, iya. Itulah Mas Hersu yang salah satunya, kalau menurut beberapa analis pengamat yang akhirnya seperti kemarin Pak Prabowo begitu yang mengatakan orang-orang pintar itu menganggap Indonesia Ah, gelap. Bukan seperti itu sih Pak sebetulnya. Mereka menganggap memang harus ada yang dia diperbaiki, harus ada yang iya. dipangkas begitu Hmm, ya. hmm. Karena itu menyebabkan juga salah satunya misalnya modal asing yang kabur dari pasar saham itu salah satunya kalau menurut pengamatan para analis keuangan itu adalah karena ketidakkonsistenan pemerintah. Apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan itu tidak sama. Seperti misalnya efisiensi, tapi ternyata di lapangan apanya yang efisien terhadap program-program MBG itu begitu banyak kemudian bocor anggaran-anggarannya yang membuat kita terbelalak. Yang misalnya anggaran kaos kaki sekian miliar, anggaran untuk IT bisa sekian triliun, anggaran untuk sepeda motor sekian triliun, satu sepeda motor harganya antara 42 juta Beli, sampai dengan beli 50 HP, juta itu tidak HP, masuk akal. HP yang sangat mahal kan gitu-gitu ya. HP yang sangat mahal dan bahkan untuk para sarjana penggerak pembangunan begitu itu sampai semuanya dibelikan bahkan sampai Sepatu, pasta giginya dibelikan sepatu, semir sepatu segala macam yang sangat semir mahal. sepatu dibelikan, sepatunya, kaos kakinya begitu. Ini sesuatu yang ini proyek begitu ya. Kalau kita melihat mereka ini sudah digaji, yang mereka harus belajar untuk gaji ini saya apakan, saya belanjakan untuk yang memang ini kebutuhan Ya, seperti kita biasanya lah. Kita digaji ini kebutuhan rumah, ini kebutuhan yang menunjang pekerjaan saya di kantor apa dan sebagainya. Tidak nah, dibelikan oleh negara gitu sementara transfer ke daerah dipangkas habis-habisan belum lagi dan itu Mbak Agi, semua termasuk yang SPPG yang di apa, di istilahnya dibekukan mhm, itu katanya masih terus iya dapat dapat apa, tunjangan 6 juta 6 juta per mil. per Kalau hari. per hari, kalau sekali berapa ribu waktu itu ada, katakan 1.000 saja 6 juta itu udah berarti 6 M dong yang sehari untuk mereka saja. Itu padahal 1.000 lebih kan yang kena itu Mbak, 1.500-an atau berapa begitu ya. Itu kan nggak masuk akal ya. Iya, iya itu hanya di daerah mana begitu Mas Heri. Saya tidak terlalu hafal ya. Tapi Mm-mm. 1.000 sekian itu tidak di seluruh Indonesia begitu. Jadi mungkin jumlahnya dibekukan lebih banyak lagi Mhm. karena memang yang melanggar, apalagi kemudian yang memang terjadi keracunan itu sudah langsung dibekukan. Eh, Tidak keracunan pun ketika dilihat melanggar itu dibekukan gitu. Sebenarnya ini pengawasan yang sangat ketat ya. Ini dilakukan oleh Wakil BGN bidang bidang Aplikasi ya. komunikasi dan investigasi begitu. Oke. Sebenarnya sudah sangat bagus begitu. Yaitu mereka kemudian menilai dirinya sendiri begitu. Tapi anggaran-anggaran yang sudah terlanjur keluar ini yang memang sudah dianggarkan yang kalau kita melihat itu kok seperti diam-diam begitu ya, tiba-tiba sudah ada, tiba-tiba sudah terjadi begitu. Bahkan
ketika dikonfirmasi ke anggota DPR mereka nggak tahu karena belum pernah dibicarakan sebelumnya begitu. Nah, inilah yang membuat misalnya kalau saya melihat para pengamat itu, mereka yang dikatakan Pak Prabowo pintar, orang-orang pintar itu, mereka mengatakan bahwa ini menyebabkan orang luar melihat ketidakkonsistenan kita dalam memberantas korupsi, dalam melakukan efisiensi, dalam apa namanya, dalam kondisi sekarang ini gejolak global yang seperti itu. Sebetulnya memang ada faktor global geopolitik, tapi di dalam negerinya sendiri itu tidak kalah banyaknya faktor-faktor di domestik yang mempengaruhi itu. Itu yang menyebabkan modal asing di bursa saham misalnya dari sejak Januari sampai dengan akhir satu kuartal ya, berarti akhir Maret begitu, year to date sampai dengan 30 April, berarti year to date dari 1 Januari sampai 30 April itu sudah kabur 47,19 triliun. Ini jumlah yang sangat besar Mas Hersu, 47 triliun lebih begitu. Apakah bisa recovery pada kuartal yang selanjutnya? Kita tidak tahu. Begitu juga dengan apa indikator-indikator ekonomi yang lainnya. Jadi misalnya ya, dolar Amerika tembus 17.300, 17.383 itu sempat menyentuh angka itu. Dan kemudian pada 17 Juli jatuh tempo utang kita 833 triliun. Kita kalau ngomong utang kita ini seringkali diprotes, itu utangnya Pak Jokowi, itu tinggalannya mereka, bukan utang kita. Ya maaf, ini utang Indonesia lah begitu ya. Ya 17 Juli. siapapun, ya siapapun yang buat utang yang Ya, bayar kan kita juga gitu. betul, sementara kita bayi baru lahir saja sudah menanggung utang 30 juta lebih begitu kan. Nah, ini yang dimaksud 17 Juli jatuh tempo utang 833 triliun yang kemudian ketika itu salah satunya Yusuf Kala mengatakan bahwa sebaiknya harga BBM mungkin kalimatnya tidak seperti ini tapi intinya seperti ini ya, harus ditinjau lagi mengenai subsidi BBM tersebut begitu. Dan ternyata betul memang sekarang sudah 120 ya dolar per barel. Dan diramalkan waktu itu oleh JK kalau Xenia tidak ya nanti kita pada saat kita jatuh tempo harus membayar utang, uangnya dari mana? Ya. Sementara sekarang saldo kita di Bank Indonesia tinggal 120 triliun begitu. Yang 300 lagi berupa deposito on call yang tidak harus ada waktu untuk menarik itu kembali misalnya, apalagi kalau kemudian itu sebagian juga sudah disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah. Nah, sementara jatuh temponya pada 17 Juli utang kita sebesar 833. Itu utang pokok. Kalau bunga utangnya 599 triliun walaupun ini naik turun. Ada yang mengatakan 550-an triliun ya sampai 600 triliun. Di tengah-tengah itu juga harus kita bayar Mas Hersu. Sementara IHSG itu tadi yang asingnya kabur kemarin itu betul-betul kita kita berharap masih di atas 7.000 lah. Ternyata kemarin tembus 6.956. Kita tidak tahu angka psikologis 7.000-nya sudah terlampaui, apakah akan terus merosot, asing terus kabur. Dan kemudian kita lihat harga plastik. Plastik ini kan ada di semua komponen gitu, walaupun kita sudah berusaha begitu ya untuk hemat, jangan pakai plastik, jangan pakai plastik. Tapi hampir di semua kehidupan kita tuh bersentuhan dengan itu gitu. Walaupun kadang plastiknya campuran apa dan sebagainya begitu. Nah, ini plastik harganya sudah naik lebih dari 50%. Ini kan menjerit-jerit semuanya. Gas, LPG non subsidi, BBM non subsidi naik sampai 40-60% gitu. Iya, memang itu non subsidi, tapi tetap mempengaruhi harga-harga di pasaran, mempengaruhi harga bahan pokok, mempengaruhi harga produk manufaktur, mempengaruhi harga fashion apa dan semuanya memang saat ini sedang kita harus, kalau kita misalnya ngomong Mas Hersu, berhematlah, kita kan lebih baik pegang duit, ya sesuatu yang sangat liquid, kalau nggak duit, cash gitu ya, kalau nggak emas, kalau nggak dinar, karena dinar terbuat dari emas gitu. Tapi kalau kita ngomong gitu berhematlah, karena untuk menghadapi situasi yang sulit. Makin kita berhemat, UKM makin kolaps, karena berarti kita nggak jajan, berarti kita nggak nyuruh anak kita, ayo nak kita yuk Sabtu Minggu kita jajan kemana. Serba susah Mas Hersu. Saya pun mengalami sendiri. Ngelihat orang jualan, saya pengen beli begitu. Karena kasihan apalagi orangnya jualannya sambil bengong. Itu rasanya pengen, walaupun tidak ingin, saya beli, saya berikan ke orang yang membutuhkan. Misalnya seperti itu.
Tapi gimana? Sekarang kita juga harus menasihati orang, jangan boros dalam situasi seperti ini. Ini kan buah si malakama yang seperti ini. Yes. Oke Mbak Agi, jadi setelah euforia peringatan 1 Mei Day, terus kemudian ada janji-janji presiden, yang paling penting dikawal lagi dan kemudian kita mesti siap-siap menghadapi realitas hidup yang sesungguhnya. Ya bukannya mau mengeluh, bukan mau nyala-nyalain terus pemerintah, tapi realitas memang seperti itu. Situasi semakin berat, ya seperti kita sampaikan, ya sekarang yang terjadi harus saling lirik kiri kanan, mana yang bisa kita bantu gitu ya Mbak Agi ya. Dengan cara seperti itu nanti kita bisa saling meringankan. Kan biasanya kalau kiri kanan saling lirik dan kita juga dilirik sama yang lain juga saling bantu juga akhirnya kan gitu ya Mbak Agi. Iya, biasanya kalau kita membantu orang lain, Insya Allah dimudahkan. entah dalam bentuk apa, kita akan dibantu, Yes. akan Yes. mendapatkan Yes. balasannya. Prinsipnya satu bahwa mudahkan orang lain, mudahkan hidup orang lain, jangan persulit orang lain. Ini banyak sekali di Indonesia kan Betul. persulit apa yang mudah. Kalau enggak kita mesti ubah bahwa mudahkan kehidupan orang lain, nanti insya Allah Allah pasti Allah akan akan memudahkan kita. memudahkan hidup kita ya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang dalam episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal Ya. sehat. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.